pertanyaan satu kita berikan kepada Pak Ema. Silakan Pak Ema. Makasih. Terima kasih Pak Supani. Romo yang kami hormati, ini dalam waktu singkat sebenarnya kami ditugaskan untuk membuka 3 prodi baru. Jadi yang tadi ketiganya sudah disebutkan. Hanya sekarang tantangannya bagi kami, mau tidak mau ini harus dibuka. Itu sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap negara. Tetapi juga kami takutnya bahwa ini akan bertentangan dengan gereja, khususnya gereja di Kalimantan Barat. Karena anak-anak sarjana yang kita hasilkan itu nanti OB satu tempat kerjanya yang di seputaran Pontianak atau Kalimantan secara umum. Sehingga pertanyaan saya sederhana saja. Romo tolong beri kami saran yang terbaik untuk membedakan ciri khas dari ketiga prodi. Ciri khas paling tidak secara lokal, dan regional gitu. Prodi pastoral, prodi konseling pastoral, dan prodi teologi. Pertimbangannya kenapa teologi? Karena Romo kita sudah punya S2 teologi. Itu Romo. Jadi awalnya kami keras bahwa harus katekese, tetapi katekese toh nanti akan bertabrakan dengan prodi guru agama kita yang saat ini, karena bahasa pemerintah PKK, sementara di gereja Katolik itu katekese. Nanti akan bertabrakan, sehingga ancamannya bahwa salah satu akan ditutup, sehingga pilihan terakhir yaitu prodi teologi. Jadi Romo tolong memberikan kami saran yang terbaik, kira-kira strategi sederhana kami supaya menentukan kekasan dari ketiga prodi ini. Terima kasih dari saya. Baik, saya ralat sedikit, pertanyaannya cukup satu dulu karena pertanyaan Pak Ema itu berat sekali. Nah, saya tidak lupa. Ya, Romo, ya dari ketiga prodi yang rencananya akan kita buka, saya kira pertanyaan yang luar biasa, minta kekasan. Silakan Om. Terima kasih Pak Ema dan pembahasan. Kalau tidak salah kita ini ada MTH ya, Magister Teologi ya. Kalau ada Magister Teologi kan berarti diandaikan S1-nya juga Teologi, STH. Bagaimana ini jalan begitu ya? Kita akan buka prodi teologi. Berarti nanti akan ada STH, Sarjana Teologi. Gitu. Yang sekarang kan hanya SPD ya, Sarjana Pendidikan. Ini nomenklatur saja. Nah, kami dulu belajar filsafat pun dipasang SAG, Sarjana Alam Gaib. Tapi sebenarnya S-Fields ya. Kalau sekarang kita sudah pakai MTH, logisnya memang fakultas, bukan prodi itu memang teologi S1. Baru bisa loncat ke MTH. Karena tidak mungkin dia salto ke MTH tanpa STH. Nah, ini hanya pakai apa? Nalar logika saja sederhana. Nah, jadi itu tentang teologi. Yang kedua, kalau guidance and counseling itu, bimbingan penyuluhan itu tadi, counseling, itu kan pembagiannya kalau pakai ranah divisi teologi tadi, masuk pada teologi praktis ya. Teologi praktis. Jadi ada nanti S1-nya teologi umum. S1 teologi umum itu kurang lebih seperti BA teologi kalau di luar negeri, tapi di sini S1. Bachelor of Theology di luar negeri, tapi di sini S1, nggak apa-apa. Nah, MTH itu kurang lebih seperti lisensiat S2. Guidance and counseling tadi, yang bimbingan penyuluhan tadi untuk counseling, ditempatkan pada payung teologi praktis. Kalau kita lihat dalam ranah payung teologi. Nah, tetapi karena ini kita menjadikannya sebuah prodi, berarti dia otonom sebagai satu program studi.
Itu yang kedua. Jadi pemikiran pertama kalau dia dalam bingkai teologi praktis dia masuk ke sana. Tapi karena ini sudah satu prodi berarti dia memang otonom. Bimbingan penyuluhan ini. Nah, yang bisa kita buat sekali lagi, kalau sudah ada nomenklatur begitu berarti kurikulumnya sudah ada dari pemerintah. Itu kita ini termasuk arsitek untuk mata-mata kuliahnya. Berarti nanti untuk counseling ini sendiri mesti kita datangkan pakar yang memang bisa untuk bidang counseling, tetapi terkait dengan pastoral, religius ya, Pastoral. keagamaan teologi itu kan, nggak bisa lepas. Iya tetap. SPD ya. Arahnya guru BK. Isinya ini. Ya. Berarti memang perlu mendatangkan pakar dalam bidang bimbingan dan counseling ini untuk mendalami materi ini. Jadi porsi-porsi. Seperti yang tadi itu Pak tentang pastoral. Ini kita kan mesti mana yang menjadi kuliah mayor, mana yang menjadi kuliah minor. Atau bahkan ada kuliah opsional macam begitu. Bisa dibuat. Apa yang menjadi obligatorio, keharusan, wajib. Ada juga yang opsional. Yang bisa pilih di situ. Mana yang dia menjadi kuliah yang fundamental tidak bisa tidak masuk ke dalam. Mungkin nanti pembagiannya bisa dirinci lebih lanjut. Kalau dia masuk pada ranah yang berdiri sendiri sebagai satu prodi, bimbingan dan counseling itu sendiri. Tapi yang pastoral tadi menarik, memang kita mesti melihat beberapa mata kuliah yang wajib sekali, yang fundamental, ini tidak bisa tidak. Nah, sementara keahlian dalam bidang-bidang lain akan tertunjang oleh itu dalam 8 semester. Jadi memang masih perlu kita istilahnya kita jadi koki lagi ya. Jadi arsitek, jadi koki untuk ramuan sajian itu sendiri. Karena 8 semester ini. Benar ya? 8 semester. Itu baru satu. Kedua, tenaga-tenaga yang diperlukan. Buka satu prodi baru 5-6 sudah jelas dia punya spesifikasi ke arah itu. Supaya linearitas kan. Jadi kalau enggak repot. Jadi infrastruktur yang terakhir tadi saya pikir juga satu hal yang tidak bisa tidak. Jadi menyangkut personel, menyangkut objek material, objek formal untuk setiap perkuliahan. Jadi kalau personelnya sudah cukup, infrastruktur, maka objek formalnya, metodenya ada, objek materialnya ada, baru bisa berjalan. Jadi kalau 3 prodi diandaikan kurang, dia akan tambah 15 tenaga yang sudah siap tempur dalam bidang keahlian itu. Baru jadi kan Pak? Minimal 15 tenaga. Jadi pertanyaannya untuk itu apakah sekarang tenaga-tenaga ini sudah tersedia dan bagaimana cara rekrut dan lain sebagainya, satu tantangan juga. Di samping kurikulum itu sendiri. Begini saya pikir Pak, masukan sederhana sekali, mungkin hanya untuk tukar-tukar pikiran saja. Kalau kita buat berarti jalan itu mesti kita rintis. Ya, kalau ada program bagus, tenaga tidak ada, juga repot. Nah, ini juga satu tantangan juga. Lalu mahasiswa lagi, ya, itu juga langkah berikut. Jadi banyak unsur yang mungkin nanti mulai hari ini bagaimana caranya untuk lebih konkretkan lagi. Itu Pak. Ya. Baik, berikutnya sebelum Pak Lukas nanti Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Prof. Saya singkat saja karena saya dipercaya untuk menjadi koordinator prodi teologi. Jadi kami mengarahkan untuk menjadikan lulusannya nanti ya tanda kutip teolog awam atau nanti yang di Kerawang. Tapi dari prodi ini untuk prodi teologi di Indonesia terutama itu kan lulusannya itu menjadi imam semua. Sedangkan
baru di setakat ini yang akan membuat prodi teologi untuk awam. Kira-kira apa mata kuliah yang khusus untuk awam, jadi bisa kami berikan supaya tidak berseberangan, tidak sama dengan punyanya calon imam. Jadi kami punya kekasan sendiri. Jadi kami minta bantu untuk usulnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Kalau yang untuk calon imam itu ada namanya ratio formasionis. Jadi kalau ratio formasionis sudah jelas, misalnya untuk teologi dia nanti akan pembagian seperti tadi teologi fundamental, ya. Kemudian ada teologi sistematis yang tadi kita lihat bersama, ya, bagaimana penggolongan itu dan pembagian itu yang ada pada rasio formasionis pendidikan calon imam. Nah, untuk kita yang akan menjadi teolog awam, penting itu pertama sejarah teologi juga. Nah, jadi kita perlu melihat sejarah periodisasi perkembangan teologi. Nah, mungkin 1 semester itu, nanti tinggal pengajarnya kalau dalam 14 pertemuan itu bagaimana pembagiannya dan seterusnya. Jadi mulai dari awal, kemudian patristik, kemudian abad pertengahan, kemudian kontemporer dan seterusnya. Nah, masa reformasi, kontemporer dan seterusnya. Jadi pembagian pembabakan dari teologi itu sendiri. Nah, mulai dari bapak-bapak gereja di situ, penggolongannya sudah klasik. Nah, sehingga teolog awam juga tahu dia punya latar belakang. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu nanti seandainya ada namanya patristik itu tentang itu satu kekuatan juga luar biasa. Hanya apakah ada tenaga cukup untuk bapak-bapak gereja. Nah, itu juga satu hal. Calon imam saja kadang-kadang tidak ada. Ya, tapi ini satu masukan saja karena paham minta. Kalau ada tenaga untuk itu saya pikir sangat menarik. Ya, karena teologi ini kan terus berkembang. Nah, yang tidak bisa tidak ialah bahwa kita berteologi sekarang secara kontekstual, kan? Ya. Jadi saya pikir ini satu hal yang menarik. Kalau nanti teolog awam kita bisa berpikir secara kontekstual, menerapkan ilmu ketuhanan dalam konteks budaya lokal, itu satu kekuatan luar biasa. Jadi kontekstualitas teologi dengan semangat pembaharuan tadi ad theologiam promovendam itu satu hal yang menarik untuk untuk tenaga awam. Bagaimana dia bisa berteologi sebenarnya? Tapi saya hanya pikir kalau kita buka satu prodi, berarti kita sudah tahu nanti alumninya akan terjun kemana. Itu saja yang paling penting, dan mereka ini dibutuhkan, dicari orang. Kalau jadi pastor ini kan selalu dicari orang, karena tenaganya kurang kan? Tidak ada yang nganggur, tamat tak kurang tenaga juga. Nah, sekarang kalau kita tamat sebagai teolog awam, siapa mencari? Bagaimana pasarnya? Pasarnya juga. Nah, ini hanya pikiran apa? Ya, nah, kita kan bicara ilmu, tapi tidak bisa lepas dari praksis tadi. Dia ilmuwan, teolog, Pak, tapi sekaligus pasarnya kemana teolog ini nanti? Di Eropa Barat yang jadi teolog itu dibayar pemerintah. Nah, di sini juga bisa menjadi pegawai negeri, dibayar. Berarti mereka punya peluang untuk kerja. Nah, misalnya. Jadi sekurang-kurangnya tadi sejarah, kalau ada patristik bagus, dan terakhir ini kontekstualitas dalam semangat kontemporer, perubahan untuk teologi itu sendiri. Kontekstualitas. Ini sudah lama sebenarnya, tapi kurang didengungkan di situ. Dan keterampilan praktis seorang teolog. Mesti dia siap untuk melayani kan? Berarti spiritualitas pelayanan itu juga satu hal yang menarik. Spiritualitas pelayanan. Ini juga satu hal yang bisa laku untuk dicari orang. Ini Pak Wawan yang mungkin bisa. Ya. Baik, berikutnya Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Ya. Sebelumnya, ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Domo, ini sedikit konteksnya ini. Yang sebenarnya kami awalnya menghindari
tidak membuka prodi teologi ini, gitu ya. Ini di hari terakhir ini kami dipaksa untuk melepas atau di KTKC lalu diganti dengan teologi ini karena menurut mereka Pak Dufeng dan di pusat mengatakan bahwa nanti nomenklatur terkait dengan KTKC ini akan dihapus. Lalu nanti yang berikutnya yang ada yang bersedia ini adalah teologi tadi. Mereka memang secara logika tadi mengatakan bahwa karena di S2 ada teologi maka dasarnya S1 yang mesti ada gitu ya. Lalu luarannya kemana? Luarannya tadi antara lain itu jadi penjuru agama Katolik gitu ya, yang sekarang oleh pemerintah disediakan banyak informasi. Pertimbangan itu. Lalu kemudian yang kami agak khawatir adalah bagaimana tadi role model ini juga sudah ngomong soal ranahnya teologi ini kemana gitu ya, supaya tidak bertentangan dengan maksud gereja. Kami agak khawatir juga dengan sebenarnya apakah secara hierarki itu memungkinkan kita atau tidak ya melalui Romo ini. Kita haraplah ada perkembangan itu poinnya. Jadi mudah-mudahan lah di tingkat pusat juga mereka sudah mempertimbangkan hal itu supaya tidak ada benturan terhadap hierarki. Ya. Lalu yang kedua, kaitan dengan konseling tadi ya, pastoral konseling atau ini sebenarnya kita ambil untuk memenuhi tenaga guru BK ya, bimbingan konseling yang di sekolah-sekolah itu ada gitu ya. Hanya saja kalau melihat dari posisi dari gerejanya ya itu sebenarnya bukan di pendidikan tapi di teologi gitu ya. Nah kami mungkin mau memadukan ini Pastor, memadukan bahwa ketika mahasiswa kita keluar dari prodi ini mereka bisa berada di dua kaki, artinya di sekolah nanti kepakai sebagai guru BK, lalu kemudian di lingkungan gereja itu pakai sebagai tenaga pastoral konseling tadi. Nah, minta pandangan Romo terkait dengan ini supaya kami juga lebih jelas nanti menetapkan luaran atau spesifikasi dari poin ini gitu ya. Karena di dalam sebenarnya dalam ilmunya sendiri itu kalau guru BK itu lebih kuat di psikologinya pastor ketimbang konseling pastoralnya gitu ya. Nah, kami memadukan itu seperti apa gitu ya. Ini mungkin pendapat kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini tadi yang kita diskusikan ya, prodi tentang prodi pastoral, bimbingan dan counseling, ya, kemudian katekese. Begini, kalau prodi program studi teologi itu misalnya kalau di Jerman itu ada Tübingen. Di Tübingen itu ada fakultas teologi Katolik. Ada di Tübingen di Jerman. Protestan juga ada di sana. Di Tübingen juga sama-sama. Kemudian di Münster, Jerman utara, saya pikir ada juga. Yaitu sekolah teologi. Di Belanda ada juga fakultas teologi ada. Nah, hanya nanti kalau kita akan rintis ini, saya usulkan ada baik dari pihak kita berbicara dengan Ordinarius Loci di sini, Bapak Uskup Agung dalam hal ini kita sekurang-kurangnya kita sounding, kita bicarakan karena ini dan sebagainya.
sehingga tidak kaget. Nah, nanti untuk teologi ini bagaimanapun juga dari pihak gereja yang hierarki tetap dia akan menaruh perhatian ke sana supaya sekurang-kurangnya masih pada ya rel yang sama lah kita. Nah, nanti kalau sedikit dia Sungai Yordan berbalik hulu kan susah juga. Macam begini. Ya nah, jadi sekali lagi saya hanya katakan adalah bijaksana kalau kita ya semacam ya hadap ya untuk bagaimana untuk diskusikan dengan maksud dan tujuan. Nah, kalau katekese saya tidak tahu apa alasannya katekese akan dihapus. Padahal ini dari dulu menjadi satu kekuatan juga kan untuk bagian dari pastoral. Apakah kebijakan pemerintah begitu atau bagaimana? Ini mungkin KTKC itu dipandangnya lebih kepada ke arah pendidikan. Nah, makanya kita juga ada prodi nanti prodi pastoral. Mungkin KTKC yang di luar pendidikan masuknya ke pastoral itu. Pastoral. Jadi kalau yang KTKC yang dilihat mereka itu nanti outputnya jadi guru agama lagi, dan guru agama itu ya guru agama yang dalam ranah formal, bukan guru agama yang di pihak-pihak parokia atau gimana gitu. Dengan dihapusnya tadi pendidikan ketik-ketik lalu masuk pada yang ranah baru tadi, apakah tercakup di situ? Enggak, pertanyaan saja, nggak usah dijawab kan? Jadi kalau ini dihapus, pertanyaannya apakah tercakup dalam ranah baru itu? Ini hanya pertanyaan saja. Nah, yang tadi yang katekese Pak ya. Nah, lalu yang tentang BK tadi masih, kan kurang pastorannya ya, minus pastorannya. Apakah nanti dalam prodi pastoral mencakup BK enggak? Pertanyaannya. Tidak. Nah, berarti nanti tinggal hanya BK top tanpa dimensi pastoral. Kan begitu? Karena tadi disebut BK murni. Kalau BK murni tanpa pastoralnya. Di pastoral juga tidak menampung, tidak menyinggung masalah BK. Nah, maka koordinasi interdisipliner tadi, interdisipliner antar prodi itu mesti kita lihat secara bersama. Sejauh mana koneksitas, interconnectedness, koneksitas dari tiap prodi yang ada di situ dengan mata-mata kuliah yang ada. Kalau ini bisa kita temukan interdisiplinernya, tidak terjadi misalnya tumpang tindih, nah itu sudah satu hal yang baik. Kalau tidak prodi di sini, dia akan dapat di sana. Jadi kalau mahasiswa yang berminat, dia bisa menjadi pendengar untuk kuliah itu, mata kuliah itu terbuka kan kuliah itu. Ya. Ini Pak Lukas kurang ya. Ini tinggal dikoordinasi lihat di mana. Ya, tapi kalau ini kategori dihapus, apakah tertampung dalam ranah baru tadi itu pendidikan itu sendiri? Karena kategori punya warna khusus kan. Jadi sudah sejak sekian abad nih kategori Perdende itu kan terus dalam sejarah. Ini saja. Baik, tinggal satu lagi Pak Yus, silakan Pak. Cek. Baik, terima kasih Mas Kam. Izin Pastor, berdasarkan apa yang sudah saya baru bergabung di dan mendengar beberapa kali isu terkait dengan pengembangan prodi. Jadi mendengar beberapa kegelisahan dari rekan-rekan tim dalam pengembangan prodi ini, setelah mendapat pencerahan dari sumber pertama dan tadi barusan dari Pastor, kata kuncinya adalah kontekstual, Pastor. Kontekstual. Jadi ketiga prodi yang baru itu kata kuncinya adalah kontekstual. Saya agak melompat sedikit dari apa yang dibicarakan hari ini, tapi ini juga berdasarkan yang sudah Pastor tadi sampaikan melalui materi yang sudah disampaikan. Saya berpikirnya begini, melihat dari dokumen-dokumen
Konsili Vatikan kedua, satu diantaranya adalah Laudato Si itu. Di situ ada banyak yang dibahas, misalnya tentang globalisasi, tentang alam lingkungan hidup, dan seterusnya. Tadi juga Pastor sudah sampaikan apa peluang kita dengan adanya misalnya IKN. Bagaimana kontribusi kita sekolah tinggi ini yang akan menjadi institut ini terhadap IKN itu sendiri. Nah, yang saya pikirkan adalah ada lintas disiplin ilmu di situ, ada multidisiplin ilmu, baik itu pastoral, baik itu konseling, pastoral konseling, dan teologi. Nah, padahal gereja sendiri sudah membuka diri berkenan dengan lintas bidang ilmu itu, Pastor. Nah, tadi ada Pastor sampaikan bahwa ada bahan kajian tentang budaya, tentang pendidikan masyarakat, dan tentang profesi masyarakat. Nah, dari sini apakah ada kemungkinan bahwa misalnya nanti di dalam contoh misalnya prodi pastoral itu kita ada khusus membahas atau belajar tentang teori bidang ilmu, tentang ilmu tanah misalnya, tetapi dalam konteks prodi pastoral gitu. Atau berbicara tentang Laudato Si tadi, tentang globalisasi dalam karena nanti saya mungkin masuk di prodi pastoral, di situ ada globalisasi dalam Laudato Si itu membahas tentang itu. Apakah nanti ada nanti ilmu dalam prodi pastoral itu berbicara tentang dunia digital, komputer dan seterusnya yang dikaitkan dengan bidang ilmu pastoral tadi. Nah, karena begini, begitu tadi disampaikan oleh Pak Pongkot tentang output kita, itu kan nanti yang akan dijual kepada masyarakat, pada user pengguna itu tadi. Nah, ketika dilihat ternyata tidak begitu besar peluang mereka untuk ketika selesai diterima ke dunia kerja. Nah, mungkin dari mata kuliah, keterampilan yang diperoleh, kemudian kompetensi yang diperoleh oleh lulusan, dari situ kita bisa meningkatkan daya jual kita, terutama prodi pastoral tadi. Jadi bukan hanya sebagai penyuluh, bukan hanya sebagai yang bekerja di paroki, tetapi juga mereka punya kemampuan ilmu tanah, ilmu tadi kan berkenaan dengan Laudato Si tadi kan, dan punya kemampuan di bidang digital, komputer dan seterusnya. Saya pikir begitu, Prof. Jadi apakah ada kemudian bagaimana mengaitkan hal yang sangat konteks tadi dengan yang tulisannya dengan iman, dengan doa, dan dengan itu tadi pelayanan, begitu, Prof. Terima kasih. Baik, silakan, Prof. Terima kasih Pak Yusuf Tuan Prodi. Memang yang kita bicarakan di sini kan ke depan, jadinya. Jadi bukan hanya berhenti di sini, tapi ke depannya. Yang datang ke sini untuk belajar nanti lepas dari sini kemana Pak Ibu? Kurang lebih. Bukan hanya untuk Kalimantan, tapi untuk Indonesia. Karena mahasiswa kita juga dari luar Kalimantan. Ini juga satu pertimbangan. Jadi kita berikan dia bekal-bekal yang sifatnya nanti akan dijawab oleh situasi yang ada. Itu pertama. Kedua, yang saya 3 huruf besar ini Pak, ini memang satu problem yang kedepannya tidak semudah dibayangkan pemindahan begitu saja. Karena ini akan menyangkut akar-akar banyak bidang. Akar-akar. Nanti ingat pertemuan terakhir yang diadakan di Samarinda, bagaimana kita menghadapi situasi ini. Jadi kalau anak-anak atau peserta didik kita sudah disiapkan untuk ke arah ke depan begitu, berarti dia punya keterampilan dan juga dia punya kualitas sebagai sarjana,
itu sudah siap untuk bersaing dengan pihak tamatan lain. Nah, kalau memang mereka punya bekal dan kualitas yang handal, maka kaki mereka itu akan ringan sampai ke sana. Tidak usah sampai ke sana, tapi bahwa mereka bisa punya ruang di sana, tinggal di sini, ruangnya di sana bisa. Dengan catatan kualitas dan keterampilan yang praksisnya bisa mereka terapkan di sana. Nah, karena itu tadi tentang ilmu tanah bisa saja tidak menjadi masalah. Tetapi sekarang kalau kita lihat IKN yang diminta itu memang tenaga sekali lagi yang ke arah digital nampaknya. Pertama, kedua masalah administrasi, dan memang pada waktu diskusi di sana kalau bisa nanti supplier bahan-bahan pokok, sayur, ikan dan seterusnya sudah ditangani oleh orang-orang lokal setempat. Jadi jangan sampai nanti bahan-bahan ini didatangkan dari luar lagi. Ini sudah menjadi bahan pembicaraan di sana. Nah, karena mereka sudah antisipasi ke depan. Jadi prodi yang kita buka sekarang itu harus mengarah sampai ke luar kota Pontianak. Itu pancarannya sampai ke IKN, bahkan sampai ke Nusantara. Saya pikir kalau kita sudah sampai ke sana berarti kualitas kita ini di Pontianak itu mesti bisa bersaing dengan kualitas dari sekolah-sekolah lain. Kalau kita mau sungguh-sungguh menyiapkan tenaga ke masa depan, ini satu tantangan yang memang Pak Yus sudah melihat tidak ringan, tetapi kita harus responsif. Terutama juga kata terakhir ini tidak bisa lari, karena rata-rata sarjana kita mau hidup baik, punya masa depan, dan juga punya harapan di depan. Saya pikir ini ujung-ujungnya juga terkait dengan masalah responsif atau tidak apa yang kita sampaikan lewat prodi baru ini, kemudian materinya, dan apakah menjawab kebutuhan dari masyarakat itu. Kalau memang menjawab kebutuhan, tidak usah repot, sebelum tamat pun sudah dipesan. Anak-anak di sekolah pertukangan misalnya Santo Yosef belum tamat, udah ada yang pesan, aman kan? Udah, kita ke produk. Nah ini, maaf ini mungkin pemikirannya agak challenging, menantang bagaimana kita waktu penyusunan program-program itu, walaupun tidak mudah, tapi sudah terarah pada sekian waktu ke depan. Jadi tidak hanya berhenti pada zona Pontianak dan sekitarnya, tapi sudah pada radius IKN dan seluruh Nusantara. Ini menjadi bahan pertimbangan dari penyusunan prodi dengan objek formal, objek material yang ada di dalam perkuliahan itu sendiri. Dua objek tersebut. Ini Pak Yus bisa di-share-kan, ya. Bapak Ibu sekalian, kita ini doa Angelus, silakan Pak Lukas. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, amin.
Amin. Baik, terima